Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersih. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Alfi Darlin dan senang sekali hari ini saya akan menjadi pembawa acara di acara luar biasa hari ini. Nah, hari ini sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh peserta yang sudah hadir di acara kita. Selamat datang di acara Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital. Tema hari ini pun sangat menarik ya, yaitu kita akan membicarakan mengenai
Jangan asal klik di internet. Nah, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kita akan menjelaskan terlebih dahulu nih kira-kira kenapa sih ada acara ini berlangsung, latar belakangnya apa. Nah, kalau sedikit kita lihat dan kita tilik, jadi ceritanya di Indonesia nih teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Nah, untuk diketahui aja hampir semua orang sekarang sudah memiliki akses terhadap internet gitu kan. Nah, ini dibuktikan oleh angka penetrasi yang meningkat tajam di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akhirnya menetapkan percepatan untuk transformasi digital untuk mencapai digital nation sebagai salah satu visi utama dalam masa periode pemerintahannya yang kedua. Nah, untuk itu sesuai dengan arahan dari presiden tersebut nih, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi akhirnya menyusun sebuah peta yang namanya adalah Peta Jalan Literasi Digital tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah, ini gunanya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan juga untuk mendorong masyarakat dan juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan juga komunikasi dan digital. Dan ini dirumuskan menjadi adanya 4 kerangka. Waduh, 4 kerangka ada apa aja kurikulumnya? Yaitu pertama ada yang namanya digital skills, ada digital ethics, ada digital safety, and also ada digital culture. Ya kan? Lalu ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan juga topik kurikulum nih yang akan diajarkan ke masyarakat. Ada 3, yaitu ada digital society, ada digital economy, dan juga ada namanya digital government. Kita akan bahas semua itu secara lebih lanjut di acara hari ini. Tapi berangkat dari 4 dan juga 3 hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan yang satu ini, yaitu adalah kegiatan literasi digital yang gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman kita semua terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan pastinya juga yang internet ya. Ini dilakukan dengan cara yang benar melalui implementasi program yang bernama literasi digital. Acara hari ini tidak hanya diselenggarakan untuk teman-teman di Palangkaraya, tapi juga diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders yang terkait lainnya. Nah, sebelum kita mulai acara inti pada hari ini, ada baiknya saya membacakan terlebih dahulu tata tertib yang baiknya diikuti oleh seluruh peserta. Yaitu yang pertama, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kami mohon untuk peserta tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Dan kami mohon peserta juga mematikan mic atau di mute dan menyalakan atau mengaktifkan kamera videonya. Dan tidak diperkenakan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenakan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Tapi kalau mau bertanya tenang aja, karena nanti di akhir acara kita punya yang namanya question and answer ya. Nanti bisa tanya jawab di situ beserta hadiah-hadiah yang akan kita bagikan untuk teman-teman semua. Dan pastinya peserta dipersilahkan untuk mengerjakan pretest dan juga post-test yang nanti akan disediakan oleh panitia. Peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di dalam kolom chat. Silahkan dicek nanti di bawah ya. Dan aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play. Baiklah, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik, terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang atas visinya di periode kedua ini akhirnya bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih aware dan lebih sadar akan kebutuhan internet sehingga terciptanya acara pada hari ini. Nah, berikutnya tidak lengkap rasanya apabila kita juga tidak mendengarkan satu orang yang spesial yang sangat penting di Palangkaraya nih. Nah, untuk menyambut teman-teman semuanya, kita dengarkan bersama-sama sambutan dari keynote speech dari Wali Kota Palangkaraya, yaitu Bapak Fairit Naparin SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat tinggal naratai. Salam sujud karena melempak. Adil Katarino Bacura Minta Sarga Basea Kadibata Alus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang saya cintai dan saya banggakan. Di era digital saat ini banyak sekali konten-konten negatif yang beredar di internet yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pemerintah diwajibkan untuk mendorong dan mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam rangka memacu tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital, berguna ataupun guna mewujudkan pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud. Saya, Fairit Naparin, selaku Wali Kota Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat karena Kota Palangkaraya telah ditunjuk dalam 20 kota pertama yang melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu pada kick-off Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Selanjutnya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya untuk dapat memanfaatkan rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital ini dengan berpartisipasi dan turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan seminar yang akan dilaksanakan. Selamat melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir tidak jenuh-jenuhnya saya selalu mengajak, mengingatkan, dan mengimbau masyarakat dalam setiap kesempatan apapun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cakap Digital sukses. Baik, terima kasih banyak kepada Wali Kota Palangkaraya. Nah, dengan itu berarti resmi sudah mengawali perjumpaan kita yang pertama kali ketemu sama teman-teman di Palangkaraya. Senang banget karena ini akan menjadi banyak lagi perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Tapi di hari yang spesial hari ini, saya membawakan 4 pembicara yang luar biasa untuk teman-teman di Palangkaraya nih. Ada siapa aja? Yang pertama, saya mau kenalin dulu ya semuanya nih. Yang pertama kita ada Kak Nabila Sabaha selaku perwakilan dari Google Product Expert. Terus kita juga punya Kak Hana Kaliwahyumi. Wah, kalau Bu Hana ini adalah guru yang luar biasa. Waduh, ini akan memberikan sedikit pandangannya tentang data pribadi nih di internet. Kira-kira seperti apa nanti kita tungguin ya. Terus yang ketiga kita punya KOL kita yang luar biasa, seorang dokter gigi cantik, entrepreneur juga, dan seorang konten kreator. Namanya adalah Dr.
Queen Analisa. Wah, menarik ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang follow Dr. Queen. Dan yang terakhir kita juga ada satu pembicara spesial, yaitu ada Bapak Rahmat Hidayat MIKOM nih, yang akan cerita tentang gimana sih kita seharusnya bijak dalam bermedia sosial. Nah, hari ini semua kita akan bahas dari berbagai macam perspektif tentang media sosial. Tapi untuk teman-teman, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita akan ngobrol sama Kak Nabila Sabaha tentang bijak memberikan data pribadi di internet. Waduh, ini luar biasa. Boleh kita kenalan dulu sama Kak Nabila. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Ovi. Apa kabar Kak Nabila? Ya, baik. Alhamdulillah. Oke, senang banget nih bisa ketemu sama Kak Nabila dan juga teman-teman di Palangkaraya. Boleh dong Kak diceritain kira-kira apa yang mau di-share ke teman-teman di Palangkaraya? Silahkan. Oke. Hari ini saya akan memberikan sesi tentang digital safety atau keamanan berinternet. Lebih khususnya kita harus hati-hati dalam kita klik sesuatu kayak link atau website-website yang mirip dengan aslinya. Kira-kira seperti itu. Ada materi yang mau di-share? Oh, udah langsung ya? Langsung di-share aja ini ya? Boleh. Oke. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang sekarang lagi lihat Kak Nabila nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang pingin ditanyain sama Kak Nabila, boleh ya? Tapi kita jawab di akhir acara ya Kak ya? Ya. Oke. Nah, sambil menunggu nih teman-teman, Kak Nabila ini dari Google Product Expert nih sebenarnya kegiatan sehari-harinya apa sih Kak yang diurusin? Ini sebenarnya suatu komunitas ya, jadi kita membantu pengguna pengguna Google yang lain untuk memecahkan masalah kayak misal akunnya diretas, atau dihack seperti itu. Oke. Nah, dari akun yang lain. jadi kalau misalnya nih saya ada keluhan, saya dihack nih, gimana caranya? Nah, itu pihak dari kakak dan komunitasnya bisa bantu ya? Ya, betul. Nah, itu dia tuh teman-teman tuh, nanti perhatiin deh kira-kira Kak Nabila akan cerita apa aja dan seberapa pentingnya sih kita untuk menjaga data-data pribadi kita di internet agar yang namanya ke hack dan segala macam ini nggak terjadi ke teman-teman di Palangkaraya ya Kak Nabila ya? Betul. Oke, udah bisa kita mulai? Ya, bisa. Oke, silakan. Ya, terima kasih Kak Ovi. Halo semuanya, terima kasih untuk tim literasi digital yang sudah mengundang saya hari ini. Jadi terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di webinar literasi digital pada siang hari ini. Jadi kesempatan kali ini saya akan membawakan bahasan tentang digital safety. Karena mungkin teman-teman belum tahu tentang saya, jadi saya akan perkenalan diri dulu. Perkenalan, nama saya Nabila Sabaha. Saya tuh bagian dari komunitas Google Product Expert. Jadi ini bukan pegawai Google atau bekerja di Google, tapi saya adalah masyarakat biasa yang bergabung dengan suatu komunitas yang dimiliki oleh Google, yaitu Google Product Expert. Nah, komunitas ini tuh mengumpulkan orang-orang dari seluruh dunia untuk membantu pengguna Google yang lain menyelesaikan masalah tentang produk-produk Google. Kayak contohnya akun diretas yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sejak 2015 saya bergabung di komunitas ini, saya lebih banyak membantu di 3 produk, yaitu Google Play, Google Account, dan Gmail. Lalu sebenarnya Google Product Expert itu apa? Jadi ini tuh komunitas yang dimiliki oleh super user Google, dan kami tuh membantu pengguna Google yang lain untuk memaksimalkan penggunaan produk Google dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyediakan satu platform, yaitu seperti forum. Jadi ini tempat untuk pengguna itu saling berinteraksi dengan Google Product Expert itu sendiri dan bertukar informasi, lalu mendukung satu sama lain. Nah, untuk inti programnya, nilai inti programnya itu adalah orang-orang dengan antusiasme produk Google, lalu keinginan untuk membantu pengguna yang lainnya, dan saling menghormati di satu komunitas itu. Lalu super user atau pengguna khusus ini akan mendapatkan fasilitas khusus, yaitu untuk bisa menjawab di dalam forum. Nah, contoh kasusnya itu apa? Contoh kasusnya yang terjadi di Google Account ya, ini contohnya adalah seperti ini. Ini adalah user-user yang melaporkan atau
ingin bantuan, yaitu mohon maaf akun Google saya dihack dan semua akun game saya hilang gitu kan. Gimana caranya? Tolong bantu saya. Lalu ada lagi, kembalikan akun saya dihack. Lalu bagaimana cara memulihkan Gmail yang dihack? Akun saya dihack dan sandinya sudah diubah oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Mohon bantuannya. Akun saya dihack orang lain dan Gmail saya tercopot dari perangkat. Jadi akun Gmail-nya hilang gitu dari handphone. Lalu mohon bantuannya, akun saya diretas oleh orang lain. Nah, ini padahal email dipakai untuk kuliah. Nah, bisa jadi email dipakai untuk kerja juga bisa diretas. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, ini kasus-kasus yang sering terjadi di Google account ya, contohnya. Nah, Google Product Expert ini kita punya satu forum. Jadi teman-teman kalau googling bisa search, bisa cari aja Google Product Expert. Nah, ini kalian akan menemukan forum bantuan seperti ini. Jika teman-teman ada permasalahan, kalian bisa bertanya di forum ini dan kami nanti akan menjawab dan membantu. Kira-kira seperti itu. Lalu, setahun sekali Google Product Expert di seluruh dunia ini dikumpulkan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Google Product agar kami tuh bisa lebih baik lagi dalam membantu pengguna Google yang lain. Nah, ini jika teman-teman tertarik bisa klik di link ini. Ini linknya aman ya, jadi bukan link abal-abal. Jadi bit.ly/gpe-info gitu. Jadi teman-teman bisa klik aja link itu. Nah, dari gambaran itu tadi, teman-teman di sini mungkin bertanya kenapa saya ada di sesi ini gitu kan. Nah, karena saya dan teman-teman product expert yang lain itu seringkali mendapatkan laporan terkait hacking atau akun dibajak. Nah, kebanyakan masalahnya itu akibat tidak bijak dalam memberikan data pribadi di internet. Nah, makanya saya memberikan materi ini. Mungkin kita bisa lanjut. Nah, di teman-teman di sini mungkin sudah punya sosial media yang bermacam-macam ya. Kayak contohnya mungkin Twitter, atau Facebook, atau akun Google itu sendiri, terus YouTube, mungkin WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya identitas digital yang kita sebarkan di internet itu, contohnya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh di Facebook. Jika teman-teman mengisi bagian about atau tentang akun teman-teman. Nah, di sini ada tentang overview, terus kerja di mana, tentang keluarga. Nah, ini teman-teman jika mengisi itu akan ada nih informasi di sini. Nah, kebetulan karena saya sangat membatasi data yang saya sebarkan di internet. Jadi ini contoh Facebook saya, jadi saya nggak menuliskan apapun di data ini. Jadi untuk informasi aja jangan sampai teman-teman itu menyebarkan informasi terkait data diri teman-teman itu terlalu banyak di internet gitu ya. Nah, kira-kira data pribadi itu apa aja sih yang perlu kita lindungi dan tidak disebarluaskan ke publik? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah tanggal lahir, lalu alamat, lalu nomor telepon, nomor KTP atau paspor atau SIM, foto atau scan KTP, scan SIM, paspor, buku tabungan, nama ibu kandung, orang tua. Nah, ini biasanya dipakai untuk verifikasi di bank, jadi harus hati-hati. Lalu email pemulihan atau recovery email. Nah, ini jangan sampai teman-teman tuh mudah menyebarkan. Lalu username dan password. Ini lebih lagi nggak boleh disebarkan secara mudah kepada orang lain, karena bisa aja akunnya nanti dibajak. Lalu ada kode OTP. Karena sekarang itu lagi musim ya, dompet digital. Jika teman-teman ada yang pakai. Lalu untuk yang pakai ATM, hati-hati untuk menyimpan PIN, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Lalu internet banking, mobile banking, nah ini biasanya kan ada password, ada PIN juga, kadang kode OTP. Nah itu kalau ada orang lain yang minta kode OTP ini jangan sampai diberikan secara cuma-cuma. Jadi teman-teman harus curiga tiap ada orang yang bertanya tentang kode OTP, jika itu tidak dikenal, gitu kan. Kepada orang lain yang dikenal pun juga harus hati-hati ya. Jadi terus lalu selanjutnya ada akun bank atau informasi tentang kartu kredit, kayak CVV gitu kan, di belakang kartu kredit itu biasanya ada 3 angka yang untuk penggunaan kartu kredit ya. Terus ada foto selfie, apalagi dengan bawa KTP. Nah ini biasanya disalahgunakan oleh orang lain, bisa saja dipakai untuk daftar pinjaman online gitu misalnya. Nah, ini kan sangat berbahaya. Lalu ada nama lengkap nih, nama depan atau nama belakang gitu. Jadi harus hati-hati untuk data pribadi ini.
Lalu selanjutnya, nah ini contoh dari kayak email yang didapatkan oleh orang. Jadi jika teman-teman dapat informasi tentang kayak menang lotre nih gitu kan, atau yang menang undian gitu, tiba-tiba dapat 5 juta atau 10 juta atau 1 M gitu kan. Nah ini jangan mudah percaya gitu dengan email-email yang seperti ini. Apalagi kalau ada link di dalam email tersebut, klik link ini untuk mendapatkan hadiah yang kami maksud gitu kan. Dikliklah link itu, lalu teman-teman tiba-tiba akunnya terlog out. Teman-teman tiba-tiba nggak bisa mengakses akunnya lagi gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Lalu selanjutnya, nah ini adalah contoh dari tampilan halaman Google. Jadi teman-teman kalau misal, ini kan ada URL-nya ya, www.googledrive.com. Nah, ini tidak pernah ada ya link seperti ini. Jadi, link yang valid itu adalah link seperti ini, accounts.google.com gitu. Jadi teman-teman harus mencari tahu website-website yang asli itu URL-nya apa sih gitu. URL itu apa? Itu yang kita pakai kalau kita mau mengakses sebuah website gitu. Lalu yang kedua adalah Facebook. Nah, di sini teman-teman bisa lihat www.sanagustinturismo.co. Nah, ini saya temukan di internet ya, ada halaman Facebook yang sama persis dengan Facebook tapi dengan URL yang berbeda. Nah, ini adalah halaman palsu atau bukan milik Facebook, karena yang Facebook yang asli itu www.facebook.com kayak gitu. Lalu nah, ini contoh yang lain yaitu Danamon. Jadi ini ada danamononline.hol.s. Nah, ini padahal nggak pernah ada nih. Adanya www.danamononline.com. Jadi benar-benar harus hati-hati tiap teman-teman melakukan transaksi ataupun login akun gitu. Ini salah satu contoh pendaftaran website untuk visa di Singapura. Jadi ini yang kiri itu kan fake website atau website yang palsu, itu www.singapore-epas.com. Nah, ini nggak pernah ada juga. Yang ada adalah safetravel.ica.gov.sg gitu. Nah, itu contoh-contohnya website yang palsu. Nah, ini adalah contoh yang lain yaitu penipuan digital yang marak terjadi ya. Jadi biasanya ini yang kanan itu adalah PayPal atau website email. Ini adalah email yang didapatkan oleh seseorang dari PayPal, mengaku-ngaku dia tuh dari PayPal gitu ya. Nah, ini biasanya penipu tuh akan pura-pura menjadi bagian dari perusahaan besar gitu, seperti Facebook, PayPal, Google, Apple, atau yang mungkin di Indonesia bisa jadi dia dari Tokopedia atau dari Shopee atau dari Bukalapak atau dari Blibli gitu kan. Nah, dari semua perusahaan-perusahaan besar ini, teman-teman tuh harus hati-hati kalau emailnya itu tidak dari email mereka yang asli atau resmi gitu. Jadi di dalam email yang teman-teman dapatkan, itu teman-teman harus melihat dia itu benar-benar dari perusahaan ini atau enggak sih gitu. Jadi harus cermat ya dalam mendapatkan informasi gitu. Terus biasanya yang palsu itu dia akan pakai gambar yang enggak terlalu jelas, kayak ngeblur gitu. Terus menggunakan kata-kata yang agresif, kayak penting, harus hari ini, kayak gitu-gitu loh. Lalu ada juga yang ada menyertakan link. Jadi link itu diperkuat untuk teman-teman langsung klik link tersebut. Nah, untuk kayak gitu tuh biasanya ketika mereka minta klik untuk link yang ada di email, nah kita tuh perlu hati-hati karena bisa jadi link itu tuh bisa mengambil data-data yang kita punya ketika kita membuka website ya. Jadi misal kita membuka website dengan laptop, lalu kita membuka akun-akun kita yang lain. Nah, ketika klik itu mereka bisa aja ambil semua data-data website yang kita pernah buka gitu. Jadi itu harus hati-hati. Lalu yang kedua adalah penipu tuh biasanya menjadi orang yang kita kenal. Pernah nggak teman-teman kayak misal dapat chat dari seseorang yang kita kenal, terus dia ngaku-ngaku orang yang kita kenal gitu, teman kita atau saudara kita gitu. Padahal itu adalah orang lain yang pakai foto teman kita gitu misalnya. Nah, ini kan harus hati-hati. Nah, terus biasanya ada keterdesakan gitu, mau boleh pinjam uang nggak gitu kan endingnya. Nah, ini harus hati-hati. Atau klik nih link di sini gitu kan. Link itu juga harus hati-hati, nggak boleh langsung diklik gitu. Lalu yang ketiga adalah penipu biasanya mencuri data pribadi melalui sosial media. Nah, sosial media ini kalau teman-teman nge-share informasi atau memberikan informasi sedetail mungkin tentang teman-teman kayak tanggal lahir, foto
fotonya foto pakai KTP lagi kan di sosmed, terus atau teman-teman nge-share di Insta Stories, ada KTP-nya, ada data-data tentang kakak kayak gitu. Itu hati-hati, harus hati-hati karena bisa jadi itu tuh dimanfaatkan oleh orang lain untuk misal menjual informasi itu ke orang lain lagi gitu. Terus melakukan penipuan atas identitas orang lain. Bisa jadi dimanfaatkan untuk didaftarkan pinjaman online. Tiba-tiba teman-teman dapatkan tagihan, padahal nggak pernah daftar. Nah kan, itu. Lalu selanjutnya adalah penipu biasanya menggunakan iklan di sosial media untuk berjualan barang atau pencurian data pribadi. Nah, ini pengalaman yang saya miliki sendiri. Jadi waktu itu saya lihat di Insta Stories ada sebuah iklan yang menarik perhatian saya karena iklannya itu memberikan diskon yang cukup besar. Lalu saya klik. Nah, ketika diklik terus melakukan transaksi jual beli hingga saya membayar dan memberikan data alamat, nomor telepon, nomor kartu kredit bahkan. Nah, ternyata barang itu nggak pernah datang sampai hari ini. Nah, ini tuh saya beli di 31 Juli 2020 hingga saat ini belum nggak sampai barangnya. Jadi ini adalah penipuan di website yang nggak resmi gitu ya kira-kira. Jadi kalau untuk pembelian kayak gini, untuk teman-teman agar tidak mudah tertipu, itu teman-teman bisa menggunakan e-commerce yang sudah terverifikasi, yang sudah ada testimoninya gitu ya. Jangan asal yang kita nggak tahu websitenya apa langsung kita beli, melakukan transaksi di situ gitu. Terus yang terakhir adalah penipu menawarkan investasi dengan menjanjikan untung yang sangat besar. Nah, biasanya ini juga marak terjadi karena sekarang kan lagi ini ya banyak informasi tentang finansial gitu-gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ditawarkan ini memberikan pinjaman ini nanti akan dapat berapa persen gitu-gitu. Nah, itu perlu hati-hati ya di zaman digital seperti ini. Gitu. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi data diri kita dari penipuan digital? Yaitu yang pertama adalah teman-teman bisa mengganti password secara rutin. Jangan mudah menyebarkan informasi tentang username atau password atau data pribadi ke orang lain. Lalu untuk ini contohnya beberapa sosial media atau beberapa akun itu biasanya sudah menerapkan verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Nah, jika ada itu mending diaktifkan. Itu untuk melindungi akun dengan lebih baik lagi gitu ya. Biasanya lewat OTP, biasanya lewat email gitu. Nanti akan dikirimkan kode OTP melalui SMS atau mengirimkan melalui email. Jadi ketika login nggak cuma username dan password, tapi butuh juga PIN biasanya atau OTP gitu. Lalu yang kedua adalah ganti kartu kredit atau kartu debit jika pernah digunakan transaksi yang mencurigakan. Nah, kayak pengalaman saya sebelumnya yang tadi, nah itu saya langsung telepon bank untuk ganti nomor kredit card. Nah, jadi untuk pengamanan, jika kalian tidak yakin kalian sudah melakukan transaksi di website yang aman atau tidak, lah lebih baik diganti. Jadi langsung diganti aja jika kalian melakukan transaksi yang mencurigakan. Terus yang ketiga adalah gunakan browser yang dapat melindungi dari pencurian data pada website yang mencurigakan gitu. Nah, misalnya kalau kalian pakai Chrome, ini Google Chrome, jika kalian pakai itu biasanya ada informasi nih kayak ada di gambar ini. Your connection is not private. Nah, biasanya ada informasi juga bahwa bisa jadi website yang kalian akan akses itu akan mengambil data-data kalian gitu. Jadi harus hati-hati. Yang keempat adalah cek seluruh informasi atau menyeluruh sebelum klik link di email ya. Atau enggak cuma email, biasanya ada dikirim lewat WhatsApp atau dikirim lewat chat akun sosmed. Nah, ini biasanya harus hati-hati. Nggak boleh langsung klik gitu kan. Jadi itu benar-benar harus terpercaya ataupun memang websitenya itu website yang resmi gitu. Lalu yang kelima adalah jangan mudah percaya dengan tawaran menggiurkan di internet, karena itu tidak pernah ada. Jika kalian tidak pernah ikut undian, jika kalian menang, itu sangat aneh tentu kan. Jadi harus hati-hati. Yang keenam adalah lakukan cek rutin peringatan keamanan akun dan perbarui atau hapus data yang tidak digunakan. Nah, ini biasanya kalau kita login akun, itu
itu biasanya ada tuh di setting itu perangkat atau device apa saja sih yang pernah login dengan akun kita. Nah, jika ada perangkat yang kita tidak ketahui, yang tidak biasa kita gunakan, itu bisa dihapus aja gitu. Jadi hapus data-data yang memang tidak relevan dengan informasi yang kita punya. Lalu yang ketujuh adalah selalu hati-hati jika berkenalan dengan orang baru di internet. Jadi jangan mudah percaya dan jangan mudah memberikan data pribadi kita ke orang lain. Lalu selanjutnya adalah ada namanya rekam jejak digital nih. Nah, jadi ini tuh ada dua ya. Rekam jejak digital itu adalah jejak data yang kita buat saat menggunakan internet. Dan ini tuh mencakup situs website yang kita kunjungi, email yang kita kirim, dan informasi apapun yang kita kirimkan ke suatu layanan secara online. Nah, rekam jejak digital ini ada dua, yaitu pasif dan aktif. Untuk rekam digital pasif, itu ketika kita mengunjungi sebuah situs web atau server web yang biasanya mencatat alamat IP kita, atau identifikasi penyedia layanan internet dan perkiraan lokasi kita. Terus ini biasanya tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengontrol situs-situs apa saja yang akan kita kunjungi gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah rekam digital aktif, yaitu ini tuh adalah contoh yang sengaja kita lakukan, jejak data yang sengaja kita kirimkan secara online, kayak misalnya mengirim email, posting di blog, lalu posting sosial media seperti Twitter, Facebook, terus upload foto di Instagram. Nah, itu tuh berkontribusi pada jejak digital yang kita miliki, yang mungkin akan dilihat oleh orang lain dan disimpan oleh orang lain, dan kita tidak bisa mengontrol hal itu. Jejak digital ini dapat memberikan efek yang positif dan negatif, karena di era digital itu kan semakin mudah ya dalam menyebarkan informasi. Nah, efek positifnya mungkin ketika informasi yang kita sebarkan itu berguna buat orang banyak, nah, tapi harus hati-hati juga, karena ketika informasi yang kita sebarkan ini nggak benar atau keliru, nah maka kita menyebarkan informasi yang hoax, ya kan? Lalu, era digital ini juga, karena mudah dalam mengakses informasi apapun yang kita sebarkan di internet, nah, data yang kita sebarkan di internet itu akan selamanya ada di internet. Itulah mengapa kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi. Nah, karena siapapun tuh bisa mengakses informasi yang kita sebarkan, dan jika menyebarkan informasi pribadi kita itu ada kemungkinan ada orang lain tuh mencuri data itu dan menggunakannya untuk penipuan gitu, atau disalahgunakan. Jadi dan kita tidak ada kendali atau kontrol terhadap bagaimana orang lain di luar sana menggunakan data yang kita sebarkan di internet, gitu kira-kira. Lalu selanjutnya, ini adalah bagaimana cara kita membangun rekam jejak yang positif, gitu kan. Nah, yang pertama mungkin kita harus melakukan cek reputasi digital atau cek rekam jejak digital untuk diri kita sendiri. Ini akan memberikan waktu untuk kita mempertimbangkan apa yang kita posting. Ini udah menjadi rekam jejak digital yang positif nggak sih untuk kita gitu. Nah, yang kedua adalah pikirkan sebelum memposting. Benar nggak sih informasi yang saya sebarkan membantu orang lain nggak? Atau menginspirasi orang lain nggak? Atau data ini tuh aman nggak sih kalau orang lain menggunakan data yang saya punya gimana gitu? Penting nggak buat orang lain? Atau sudah cukup baik belum dalam mengutarakan informasi yang kita punya? Bisa jadi informasi itu salah atau informasi itu menyakiti orang lain gitu kan. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan sifat kualitas yang menarik gitu. Bisa jadi gunanya tuh untuk menunjukkan portofolio atau karya yang kita buat. Jadi lebih banyak orang yang tahu tentang karya yang kita buat kalau kita posting di sosial media gitu misalnya. Nah, itu saja mungkin. Nah, yang terakhir, think before you click. Jadi sebelum klik apapun kita harus mengecek secara menyeluruh dan tidak mudah percaya terhadap link-link yang disebarkan oleh orang lain. Terima kasih. Mungkin bisa kembali ke Kak Ovi. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila. Wah, ini adalah suatu pembicaraan atau obrolan yang menarik banget nih materinya Kak Nabila, karena jujur saya juga pernah tuh ngerasain yang tiba-tiba akun saya nggak bisa dibuka, terus tiba-tiba kok diakses dari Amerika, padahal saya di sini-sini aja gitu loh, agak jauh ya Surabaya ke Amerika. Nah, ternyata celahnya bisa banyak banget ya Kak Nabila ya, bisa dari tadi kayak ada apa namanya tadi, dari e-commerce palsu atau account yang mengatasnamakan suatu bank tertentu tapi sebenarnya bukan gitu loh. Jadi ya ini meningkatkan awareness saya sendiri dan juga semoga teman-teman yang hadir di Zoom kita hari ini di Palangkaraya ya. Terima kasih banyak Kak Nabila. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir acara ya untuk Kak Nabila ya. Oke. Nah,
Teman-teman, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Kak Nabila nih, yang merupakan uh, dari komunitas Google Product Expert, berikutnya kita akan masuk ke narasumber kita yang kedua. Waduh, nah yang kedua ini juga nggak kalah spesial, karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang paperless dalam dunia pendidikan. Nah ya, tadi kayaknya udah ada yang nanya ya, saya lihat ya. Silakan nanti kalau mau nanya lagi juga boleh sama beliau. Kita sambut bareng-bareng, ini dia Ibu Hanakali Wahyumi SPD. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang paperless dalam dunia pendidikan. Kira-kira yang paperless nih apa nih? Ngumpulin nilai-nilainya anak-anak atau materinya atau gimana? Bisa keduanya ini, Mbak. Bisa keduanya. Oke, boleh kalau misalnya ada yang mau di-share PowerPoint-nya sekarang, silahkan. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua dan peserta pada kegiatan hari ini. Perkenalkan saya Hanakali Wahyumi, guru SMA 2 Palangkaraya dan kebetulan sebagai duta rumah belajar. Saya izin share dulu. Ya, di sini saya membawakan materi tentang paperless dalam dunia pendidikan. Mungkin banyak peserta di sini adalah Bapak Ibu guru ya. Oke, sebentar, sedang proses. Halo, suara saya masih terdengar? Masih terdengar? Oke, siap. Presentasi saya belum, nah ini sudah muncul ya. Oke, silahkan. Ini judul yang saya angkat karena apa? Karena pada masa pandemi seperti saat ini ya, Bapak Ibu, kita dituntut nih untuk melek teknologi, bukan hanya gurunya saja, bukan hanya siswanya saja, tapi saling berkolaborasi seperti itu. Nah, sebelum saya menyampaikan praktik baik ya, praktik baik ataupun apa yang sudah saya alami, apa yang juga Bapak Ibu guru rasakan, saya mau memperkenalkan diri lagi. Nah, di sini profil lengkap saya. Nah, saya mengajar di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Kalau Mbak siapa tadi Mbak Nabila ya, itu Google Expert ya. Nah, kalau saya Google Master Trainer Bapak Ibu. Jadi saya termasuk ikut dalam pelatihan yang diadakan oleh GTK seperti itu. Kemudian juga sebagai duta rumah belajar Kalimantan Tengah tahun 2019 dan berikut juga alamat FB, IG dan nomor handphone saya. Oke, nah di sini yang saya angkat pertama adalah perubahan teknologi ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum pandemi ini gambaran di saya ya, banyak sekali siswa saya bawa buku pelajaran, bawa kamus, nih lengkap ya diisi tasnya. Mungkin nanti suatu saat akan berpindah seperti ini, layarnya juga bisa dalam bentuk digital, seperti itu yang kita bawa juga lebih ke peralatan digital ya, mungkin apakah laptop atau tablet seperti itu. Jadi semua yang ada di sini bisa beralih ke sini. Nah, dan kita sedang menuju ke situ seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini guru dan siswa itu kenapa saya bilang harus berkolaborasi? Karena kalau kita pada pembelajaran abad 21 ini kalau hanya gurunya saja yang melek teknologi itu juga pembelajaran tidak akan menjadi menyenangkan. Jadi gurunya banyak memiliki ide-ide tetapi siswanya masih kurang misalnya seperti itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, siswanya sudah paham beberapa fitur, beberapa semuanya yang sudah paham misalnya. Nah, tapi gurunya belum bisa mengikuti perkembangannya. Itu juga akan tidak berimbas baik seperti itu. Jadi kalau guru dan siswanya bisa sama-sama, bisa saling balance gitu ya, untuk sama-sama mau belajar, mau melek teknologi, insya Allah pembelajaran yang akan kita hadirkan di dalam kelas itu akan menjadi sangat menyenangkan. Nah, berikutnya, nah ini perubahan yang terjadi. Nah, kalau di dunia pendidikan sebelum tahun 2015 itu kan kita masih menggunakan ujian nasional berbasis kertas. Itu sungguh-sungguh luar biasa pada saat kita menyiapkannya ya, kita mengambil soalnya, setelah
ujian kita mengantar soalnya, kertasnya berapa banyak yang kita perlukan untuk seluruh Indonesia. Nah, sejak tahun 2015 itu berubah menjadi ujian nasional berbasis komputer. Jadi kita tidak menggunakan lagi kertas seperti itu. Siswa tinggal langsung masuk dalam lab, kemudian mengerjakan dengan device yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, kemudian di tempat saya, itu sebelum pandemi, itu sudah masuk, untuk ujian sekolah itu kami sudah beralih ke semi offline. Jadi, ada beberapa ruang, kemudian kami menyediakan, server untuk beberapa ruang tersebut dan siswa-siswi bisa mengakses soal-soal ulangannya itu di gawainya masing-masing. Jadi memang mereka diberikan arahan untuk membawa gawai dari sekolah, jadi memang ulangannya berbasis, semi offline tersebut. Nah, kemudian, itu sebelum pandemi ya yang terjadi dan sebelum pandemi pun saya juga sudah mulai di kelas-kelas yang saya ajar untuk melaksanakan ujian ataupun ulangan harian dengan berbasis, online, seperti saya menggunakan Google Formulir, seperti itu. Nah, kemudian di saat ini, mulai tahun lalu ya, kita terkena pandemi. Nah, mau tidak mau, akhirnya guru dan siswa dipaksa untuk beralih menggunakan, digital, seperti itu. Kita akhirnya dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara online, yang dulu kita tidak mengenal, apa sih itu virtual? Kita akan mengenal seperti saat ini. Kemudian bagaimana sih mengumpulkan tugas dengan biar, lebih nyaman tanpa kita bertemu, akhirnya kita juga belajar menggunakan fitur-fitur yang ada. Jadi itu lebih lebih, memudahkan kita dan juga harus membuat kita lebih banyak belajar, seperti itu. Nah, kemudian di new normal, nah di sini nanti pasti akan banyak sekali, praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswinya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya adalah, karena saya sebagai background-nya sebagai guru ya, Eee, pemerintah, pada tahun 2020 itu sudah meluncurkan namanya akun pembelajaran. Nah, kalau di bawah Kemendikbudristek, akunnya itu domainnya dengan belajar.id. Itu sudah diberikan pemerintah dan bisa dimiliki oleh semua guru dari jenjang SD hingga SMK, begitu juga untuk siswanya. Nah, apa keuntungannya? Nah, keuntungannya dengan diberikannya akun tersebut kita sangat mendukung sekali pada paperless dalam dunia pendidikan ini. Yang pertama dengan akun tersebut kita juga bisa, memanfaatkan penyimpanan yang tanpa batas. Nah, dengan paperless juga bila kita dalam, kegiatan online, data-data yang kita simpan misalnya di dalam drive itu akan sangat mudah untuk kita temukan. Kemudian keuntungan yang kedua, otomatis kita menjaga lingkungan. Pada saat dulu sebelum pandemi, pasti pada saat kita ulangan itu banyak sekali yang harus kita siapkan, baik kertas, tinta, dan macam-macam. Nah, pada saat sekarang kita kan, ujiannya secara online seperti itu berarti kita sudah tidak menggunakan kertas lagi. Berapa banyak yang tidak, eee, kita tidak menyumbang sampah ya untuk sekitar, untuk lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa berkolaborasi tanpa batas. Kenapa? Karena dengan menggunakan baik media online ataupun offline, kita tidak perlu bertemu dengan sesama teman misalnya, kita bisa tetap mengerjakan tugas-tugas kita di rumah masing-masing. Jadi kita bisa berkolaborasi, misalnya saya di Palangkaraya, kemudian Bapak Ibu atau adik-adik semua ada di Kapuas misalnya atau di Surabaya. Nah, itu kita tetap bisa berkolaborasi. Ada 2 cara, yang pertama secara online, kita bagikan linknya seperti itu, kita sama-sama mengedit secara online atau secara offline juga bisa kita bagikan, isikan datanya misalnya seperti itu, tanpa kita harus, print lagi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hemat biaya dan waktu. Nah, ini pasti banget, karena pertama pada saat ulangan misalnya ya, tadi kan kita sudah nyiapkan kertas segala macam, itu biayanya sudah berapa. Tapi kalau pada saat kita ujian online, itu biaya yang kita keluarkan lebih sedikit. Kemudian untuk waktu, nah pada saat kita
ulangan atau ujian dengan menggunakan kertas, selesai ulangan, kita akan memeriksa. Nah, itu pasti memerlukan waktu lagi, tidak langsung saat itu juga, tetapi pada saat kita menggunakan ujian secara online, itu bisa kita menerima hasilnya dari peserta didik ya, Bapak Ibu, itu secara saat itu juga. Jadi langsung kelihatan, oh nilai saya segini. Nah, siswa-siswa juga kadang-kadang sudah nggak perlu bertanya lagi, oh nilai saya sudah tahu. Nah, mereka pasti menghubungi gurunya paling menanyakan, kira-kira ada perbaikan tidak Bu? Nah, seperti itu. Jadi itu keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan pada saat kita menerapkan paperless dalam dunia pendidikan. Nah, di balik keuntungan pasti ada kekurangannya ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu ketergantungan kita pada teknologi. Kalau dulu mungkin ketinggalan dompet itu sudah menjadi hal yang wow banget. Nah, sekarang kalau ketinggalan handphone atau ketinggalan laptop itu sudah bingungnya luar biasa. Apalagi pada saat, waduh saya harus presentasi hari ini. Nah, bahan-bahan saya ada di laptop misalnya seperti itu sudah langsung menghubungi orang-orang rumah untuk mengantarkan seperti itu dan, eee, muncul masalah kesehatan. Nah, karena kita banyak menatap gawai seperti itu otomatis kadang mata ya yang akhirnya, sering bermasalah seperti itu. Tapi itu bisa diatasi bila kita bisa menggunakan kacamata radiasi atau apapun dan kemudian pengawasan. Nah, karena kita ujiannya online, kalau ujiannya online pada saat kita sebelum pandemi, kita masih bisa mengawasi di sekolah ya Bapak Ibu dalam satu ruangan. Tetapi kalau kita, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita percayakan deh kepada peserta didik, agar mereka benar-benar bisa mengerjakan ujian itu dengan baik dan benar. Atau juga kita bisa menggunakan, aplikasi tambahan agar kita juga bisa mengawasi mereka mereka untuk, mengerjakan soal-soal ujian itu dengan baik dan benar tanpa melakukan kecurangan, seperti itu. Nah, di sini juga pasti ada kendala. Jadi ada keuntungan, ada kekurangan, tapi juga pasti ada kendala. Nah, kalau untuk di sekolah saya, Bapak Ibu, alhamdulillah, di Palangkaraya ini kan, masih berlimpah ya untuk internet. Nah, tetapi kalau untuk Bapak Ibu yang atau adik-adik yang ada di pinggiran, otomatis jaringan internet itu kadang menjadi momok yang luar biasa karena jaringan internet itu belum merata. Jadi kadang banyak, keluhan misalnya, "Oh, saya memberikan, pelatihan misalnya membuat, soal dengan menggunakan fitur ini," misalnya. Tapi kadang Bapak, Ibu, atau adik-adik juga merasa, waduh kalau diterapkan di tempat saya akan sangat sulit karena sinyal aja masih, naik turun seperti itu. Nah itu kendalanya ya kalau menurut saya. Nah kemudian yang kedua adalah masih banyak yang belum melek teknologi, bukan semua ya, tapi masih banyak, masih ada beberapa. Jadi bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada karena semuanya itu sebenarnya sudah disediakan seperti yang saya bilang tadi, ada akun pembelajaran. Itu guru dan siswa dapat. Nanti boleh deh ditanyakan kalau siswa-siswi yang ada di sini boleh tanyakan juga ke sekolahnya masing-masing ya, ke guru-gurunya. Nah, kemudian nah ini kalau saya boleh tarik kesimpulan, jadi paperless dalam dunia pendidikan itu merupakan dampak dari revolusi industri. Salah satu bentuknya paperless dalam ruang kelas yaitu dengan ujian. Jadi Bapak Ibu pada saat kita ujian berbasis paperless itu kita bisa melaksanakan dengan menggunakan berbagai aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan pada saat kita menerapkan ujian berbasis paperless. Jadi harapan saya Bapak Ibu juga bisa untuk menerapkan ini di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Hana. Ini satu apa ya, sharing yang sangat menginspirasi sih menurut saya, karena saya juga nggak kepikiran tuh kalau misalnya kita paperless di dunia pendidikan, misalnya di sekolah, terus teman-teman akhirnya kan kalau misalnya ujian nggak pakai kertas, nah kita jadi lebih go green alias ramah lingkungan. Kok saya nggak pernah kepikiran gitu sebelumnya. Nah terima kasih banyak untuk Ibu Hana nih, sharingnya luar biasa banget, membuka pikiran saya dan juga hopefully teman-teman di Palangkaraya yang lagi menyaksikan acara ini hari ini. Wah ini nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya atau mungkin teman-teman sesama guru mungkin atau pengajar yang pengen tanya kira-kira efektifnya pakai aplikasi apa ya atau caranya gimana ya, boleh silakan tulis aja di kolom chat
di bawah sini. Silahkan. Nah, nanti kalau misalnya udah di chat, nanti kita akan bacakan pertanyaannya di akhir acara ya. Oh, jangan lupa bahwa untuk penanya beruntung, nanti kita punya hadiah pulsa buat teman-teman semuanya. Jadi silahkan ayo semuanya tanya sebanyak-banyaknya ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Hana. Jangan kemana-mana, kita nanti akan ketemu lagi di akhir acara ya untuk sesi question and answer. Nah, berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol nih sama pasti perempuan cantik juga. Wih, hari ini ceweknya tadi udah ada 2 sama Bu Hana, ada Nabila, Karabila, ada Bu Hana, terus ada satu lagi Dr. Queen. Waduh, yang ini sih spesial ya. Kenapa spesial? Karena dokter cantik satu ini menurut saya multi talent. Selain menjadi dokter gigi yang cantik, tapi beliau juga ternyata seorang konten kreator yang konten-kontennya positif, mengedukasi dan pastinya memberikan banyak ilmu ke orang-orang awam kayak kita. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan hari ini? Kita akan ngobrol langsung ya sama dokter gigi Queen Analisa. Halo dokter. Selamat siang. Oke, nah dok, kira-kira mau cerita apa nih ke teman-teman yang di Palangkaraya hari ini? Silahkan. Jadi tentang gimana caranya kita menggunakan internet itu secara positif gitu ya. Saya izin share screen. Halo, suara saya terdengar ya? Iya, sudah aman. Silahkan. Selamat siang semua Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Di sini pada siang hari ini saya akan mengobrol sedikit tentang positif, kreatif, dan aman di internet. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal sama saya, ya banyak sih pasti yang belum kenal. Saya namanya Queen Analisa, saya sebagai dokter gigi. Terus juga saya sebagai kreator konten edukasi di TikTok. Terus untuk pertama-tama internet itu apa sih? Pasti semuanya di sini udah pada tahu. Kalau internet itu ya jaringan komunikasi global yang menghubungkan jaringan komputer secara terbuka dengan menggunakan sistem standar global transmission. Jadi internet sendiri itu merupakan international networking. Terus dengan adanya internet ini di dunia itu rata-rata orang itu menghabiskan waktunya dengan internet yaitu sebanyak 6 jam 54 menit per hari. Nah, terus di Indonesia sendiri merupakan nomor ke-8 dari seluruh dunia yang jumlah penggunaan internetnya itu paling banyak. Nah, pada Januari 2021 di Indonesia sendiri ini ada 170 juta pengguna aktif media sosial yang 168 jutanya itu menggunakan HP gitu. Jadi banyak banget warga di Indonesia itu yang memang sudah ngerti banget sama internet gitu kan. Nah, dan yang paling sering digunakan di Indonesia itu adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, Line, kemudian LinkedIn, dan TikTok. Nah, TikTok ini pada tahun 2020 itu peringkatnya belum di peringkat ini. Sebelumnya ini ada di peringkat 13, masih di bawah Snapchat dan WeChat dan Telegram. Tapi pada 2021 ini TikTok mengalami kenaikan sampai di 38,7% penggunanya. Jadi dari situ kenapa saya memilih TikTok untuk edukasi gitu. Nah, manfaat dari internet itu banyak ya. Yang pertama ada komunikasinya lebih cepat, menambah wawasan dan pengetahuan, kemudahan dalam berbelanja,
kemudahan dalam pemasaran bisnis, sarana hiburan, dan kemudahan dalam mencari informasi. Tapi selain manfaat tadi, internet tersebut juga ada dampaknya yang positif dan negatif. Dampak positifnya seperti mempercepat, memudahkan arus informasi dan data, membantu pelajar dalam mengerjakan tugas seperti yang dikatakan Bu Guru tadi, membangun self-learning seseorang, kemudian menambah pengetahuan dan juga wawasan, memudahkan kegiatan kampanye atau promosi hal positif, kemudian kemudahan mendapat hiburan dan pengisi waktu luang, mempererat relasi juga pertemanan, kemudian membantu menggerakkan roda bisnis dan ekonomi, memudahkan proses pekerjaan manusia, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, adanya potensi kecanduan internet, penggunaan waktu yang tidak produktif, kemudian potensi tindak kejahatan melalui internet, lalu adanya konten yang tidak pantas atau berbahaya bagi anak di bawah umur, mudahnya muncul informasi atau hoax, meningkatnya risiko provokasi antar golongan, meningkatnya isu SARA, maraknya aksi cyberbullying, tergerusnya budaya asli lokal karena proses globalisasi melalui internet. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan internet ini dengan positif gitu? Nah, yang pertama itu kita harus tahu kalau Indonesia itu ternyata menjadi negara dengan kasus pembulian terbesar nomor 1 di dunia. Dan 49%-nya itu dari 5.900 responden mengatakan pernah mengalami pembulian di internet dan 47% belum pernah dibully. Nah, perilaku pembulian ini atau kebencian ini faktornya yang menyebabkan itu adanya anonimitas, ketidaktampakan, minimnya otoritas, dan karena nggak bertemu orang secara langsung gitu. Jadi orang ini merasa, wah aku nggak ada namanya nih, jadi aku bebas nih buat bully dia gitu. Terus untuk jenis-jenis kekerasan di ranah online-nya ini ada doxing, yaitu mempublikasikan data personal orang lain yang akan bertujuan sebagai pemerasan. Ada cyber stalking yang berujung pada pengunitan di dunia nyata, dan revenge porn yang bertujuannya adalah eksploitasi seksual. Kemudian dari hasil survei terhadap anak-anak dan orang tua, itu anak-anak lebih takut ditindas online daripada offline, itu 16%, dan 50% anak-anak merasa takut ditindas baik itu di kehidupan nyata maupun virtual. Dan 7 dari 10 kasus itu berakibat trauma kepada korban. Kemudian tentang kreatif menggunakan internet, secara umum itu kreatif itu merupakan kemampuan yang ada pada individu atau kelompok, memungkinkan mereka untuk melakukan terobosan atau pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda gitu. Dan arti kreatif juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian menurut Kominfo sendiri, 5 perilaku kreatif di internet itu yang pertama ada menaruh konten yang bermanfaat, sopan santun, tidak menjelekkan orang, tidak membuli, berkata tidak sebenarnya, tidak membahayakan, dan lain-lain. Kemudian membuat konten positif yang memiliki nilai manfaat bagi orang lain melalui kegiatan online mereka, kemudian memanfaatkan internet dan aplikasi untuk melakukan hal yang produktif dan menghasilkan. Kemudian mencari informasi dan berpartisipasi dalam lomba dan inkubator bisnis digital, menciptakan ekosistem digital yang produktif sebagai wadah dan pengembangan daya cipta dan kreasi. Jadi manfaat internet bagi orang yang kreatif itu yang pertama ada memudahkan orang-orang untuk berkreasi. Jadi karena adanya pandemi ini dan adanya internet ini, orang itu lebih banyak di rumah gitu kan, dan ketika mereka mempunyai hobi menyanyi atau hobi bikin sesuatu gitu, dia bisa dengan mudah merekam kemudian memposting di YouTube atau diposting di sosial media yang lain. Kemudian selain itu manfaatnya adalah lebih mudah membedakan berita hoax dan berita benar. Jadi
jika kita mendapatkan suatu broadcast ya, biasanya broadcast di WhatsApp atau ada video sesuatu gitu, kita harus kreatif untuk mencari tahu sumber yang valid gitu. Ini benar nggak sih beritanya gitu. Kemudian memudahkan orang-orang untuk mengekspresikan hobi dan bakatnya, ya, seperti menyanyi tadi atau stand up komedi mungkin. Kemudian adanya apa tadi Nadine? ladang mencari penghasilan. Nah, karena adanya internet ini, maka online shopping sekarang ini menjadi sangat drastis ya peningkatannya, apalagi dengan adanya awal PSBB, kemudian orang-orang dihimbau untuk di rumah saja. Jadi mereka lebih suka untuk scroll Shopee, cari barang-barang gitu. Jadi dengan internet ini bisa juga mencari penghasilan dengan internet ini, seperti menjual di online shop atau bagaimana. Kemudian dapat digunakan sebagai sarana edukasi yang menarik dan tidak membosankan. Nah, ini yang sedang saya lakukan. Jadi karena adanya pandemi, dokter gigi itu di awal-awal pandemi itu masih takut ya dengan praktek, karena dokter gigi sendiri ini resiko untuk tertular COVID itu sangat tinggi, dan banyak sekali dokter gigi yang stop dulu prakteknya menunggu supaya COVID ini mereda. Nah, dari situ saya akhirnya berpikir gimana ya biar saya tetap produktif tanpa praktek tapi tetap bisa edukasi ke masyarakat gitu. Akhirnya saya scroll TikTok gitu, download dulu pertama, terus lihat-lihat. Ya kalau dulu image-nya mungkin TikTok ini apa sih, alay gitu ya, joget-joget doang gitu kan. Tapi sebenarnya banyak sekali akun-akun informatif yang berguna di TikTok ini gitu. Jadi bukan berarti TikTokan itu alay atau nggak penting gitu ya. Jadi banyak berita yang ada di TikTok ini gitu. Dan menurut saya edukasi di TikTok ini antusiasmenya itu besar. Dan saya tuh juga awalnya kaget waktu saya posting video edukasi gitu. Hal yang saya kira itu apa ya, orang awam itu pasti tahu gitu ya, misalnya kalau gigi berlubang harus ditambal atau kalau ada karang gigi harus di scaling gitu. Ternyata banyak sekali masyarakat yang belum tahu gitu. Jadi banyak banget pertanyaan, dok gigi saya gini, harus diapakan ya dok gitu. Padahal menurut saya itu orang awam harusnya sudah tahu gitu. Jadi itu manfaatnya. Selain itu dalam penggunaan internet kita harus menjaga keamanan juga. Nah, bahaya dari internet ini juga banyak ya, macamnya seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Nabila ya. Ada pencurian data, pencurian informasi, penyusupan, kemudian memperlambat sistem mengakses dan menghapus data atau file yang ada di komputer kita, merusak software komputer, mengganti username dan password kita atau dihack, kemudian menggunakan komputer dan jaringan kita sebagai inang untuk menyebarkan virus berbahaya ke komputer lain. Nah, jadi gimana sih tips positif, kreatif, dan aman dengan internet? Yang pertama itu adalah gunakan internet untuk mengakses hal-hal yang positif. Kemudian berpikir matang sebelum memposting. Kemudian gunakan sumber yang terpercaya. Hapus malware, pop-up, atau iklan yang tidak diinginkan. Validasi link yang mencurigakan. Waspadai orang asing. Periksa pengaturan privasi. Buat password yang kuat. Kemudian jaga kerahasiaan data pribadi. Lalu hati-hati terhadap berita palsu. Dan tahu cara memblokir atau melaporkan konten. Kemudian yang terakhir adalah kenali saat harus istirahat. Jadi jangan sampai dengan internet kita sampai 24 jam lihat internet gitu ya. Karena itu juga akan
menurunkan imun kita. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Dokter Queen. Nah, ini sharing yang juga nggak kalah menarik nih, karena dengan kita sharing-sharing, khususnya untuk Dokter Queen, saya suka ngeliatin TikToknya. Wah, ini tuh banyak sharing-sharing tentang gigi yang mungkin orang-orang tuh selama ini kayak, wah, gigi bisa kayak gitu ya? Hah, emang nggak apa-apa ya dok kayak gitu? Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin kalau kita cuman ke dokter gigi tanya kayak gitu kan takut lah, atau udah underestimate duluan ya dok ya, udah takut duluan. Tapi kalau kita lihat di sosmed atau media sosial, baik itu TikTok lah atau Instagram, kan kita jadi bisa mendapatkan informasi-informasi itu secara gampang, secara gratis, dan pastinya nggak pakai takut-takut ya dok ya. Apalagi kan di ini orang-orang datang ke dokter ya mbak ya, takut-takutan atau apa gitu. Benar. Nah, ini juga untuk teman-teman Palangkaraya, wah yang di Palangkaraya, jadi kalau misalnya mendengarkan cerita-cerita dari Dokter Queen udah nggak usah takut-takut lagi untuk tanya-tanya atau misalnya untuk mencari informasi tentang gigi, karena tidak semenakutkan itu gitu. Nah, makasih banyak loh Dokter Queen untuk sharing-sharingnya luar biasa dari bidangnya, yaitu dari ilmunya sebagai dokter gigi, terus di-share ke khalayak umum tentang hal-hal yang mungkin ya jelas orang awam nggak tahu gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Nanti kalau misalnya ada mau yang tanya-tanya ke Dokter Queen, silahkan di kolom chat di bawah ya. Nanti penanya-penanya yang beruntung yang akan kita pilih bisa mendapatkan hadiah pulsa. Oke, terima kasih banyak Dokter Queen. Jangan leave dulu. Kita akan ke pembicara kita yang terakhir di hari ini, yang juga nggak kalah kerennya nih. Wah, akhirnya ada satu pria di antara 3 wanita narasumber kita hari ini di Palangkaraya, yaitu ada Bapak Rahmat Hidayat MIKOM nih. Waduh, beliau dari Biro LKBN Antara Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan cerita-cerita tentang bagaimana sih kita harusnya bijak dalam bermedia sosial gitu. Nah, bijaksana ini dalam apa nih? Hal apa yang harus kita waspadai, hal apa yang sebaiknya bisa kita hindari. Nah, kita akan sapa dulu. Selamat siang Bapak Rahmat Hidayat. Halo, selamat siang Mbak Ovi. Halo, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Seneng banget. Gimana nih? Di sana lagi hujan, mendung, atau panas banget atau gimana? Lagi masuk musim kemarau basah lah ya. Jadi ada hujan sedikit tapi tetap oke. panas. Jadi hujannya hanya untuk ritual mengotori kendaraan aja ya sekarang fasenya. Oke, silakan Pak Rahmat, apa yang mau diceritain nih ke teman-teman yang sekarang hadir di Zoom kita hari ini? Boleh silakan disampaikan. Baik, saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat? Oke, kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk tanya-tanya, karena nanti penanya-penanya beruntung akan kita kasih hadiah di akhir acara. Nanti juga ada link pretest, post-test, silahkan diisi, jangan lupa ya untuk absensi kehadiran juga. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu share screen-nya. Sorry. Bentar ya, Mbak. Oke, nggak masalah. Sementara saya sambil ngecek pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chatnya kita nih. Wah, udah banyak banget nih. Yuk, silakan yang mau tanya-tanya lagi, nanti habis Pak Rahmat kita akan bacain dan kita akan pilih ya siapakah penanya yang beruntung yang bisa dapat hadiah dari kita. Oke, silakan Pak Rahmat disampaikan materinya. Baik, terima kasih. Sudah terlihat ya? Oh, sudah. Baik, sudah terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Rahmat Hidayat. Ketika kita berbicara bermedia sosial untuk saat ini ya, tentu sedih gitu. Karena apa? Tadi banyak sekali narasumber sebelumnya mengatakan waspada penipuan, hati-hati terhadap informasi bohong, hoax, dan lain sebagainya.
Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu bisa terjadi semuanya berawal dari etika dalam penggunaan komunikasi sendiri. Nah, makanya saya tertarik untuk membahas sharing gitu, sharing berbagi informasi terkait dengan bijak dalam bermedia sosial. Karena ketika kita bicara bijak dalam bermedia sosial itu berarti ada batasan yang harus kita jaga, informasi yang dapat kita sebarkan dengan kemajuan teknologi sekarang. Nah, itu kita mengistilahkannya adalah etika dalam komunikasi digital. Apa sih sebetulnya etika gitu, komunikasi dan digital? Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani, etikos, yang artinya timbul dari kebiasaan, apalagi saat ini ya, di zaman COVID gitu kan, di mana orang semua beraktivitas menggunakan fasilitas digital. Bahkan mungkin hampir 30% aktivitas kita itu lebih banyak megang handphone gitu dibandingkan berinteraksi antar personal gitu. Sehingga penting sekali bagaimana kita harus menjaga etika berkomunikasi itu di dalam dunia digital. Di sini komunikasi suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kemudian bagaimana seharusnya juga attitude atau sikap yang harusnya kita jaga dalam berkomunikasi digital. Hanya teorinya saja. Nah, digital itu dalam etikanya pertama adalah website sumber informasinya. Tadi narasumber sebelumnya juga menjelaskan bagaimana kita harus memverifikasi URL yang ingin kita buka, karena banyak sekali ya orang yang menggunakan ketidaktahuan masyarakat awam tentang dunia digital gitu, untuk melakukan cloning atau melakukan penipuan dengan menciptakan website-website baru yang meniru seperti aslinya. Kemudian ada media sosial sekarang itu adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat, warga digital selaku pemberi dan penerima informasi. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu yang ada di dalam sini 90% mungkin kalau mau nyari informasi itu udah nggak ada lagi yang namanya baca koran gitu ya. Pasti semuanya berinformasi berdasarkan dari portal berita atau kebanyakan mungkin media sosial itu, entah itu Facebook, entah itu Instagram atau Twitter gitu. Nah, poin pentingnya adalah etika komunikasi digital itu adalah penyaring dari segala informasi. Jadi semua apa yang kita dapatkan dan apa yang ingin kita share kepada warga digital gitu, penyaringnya itu adalah etika, tergantung dari personalnya, tergantung dari orangnya. Itu yang paling penting, bahwa dalam berkomunikasi itu juga ada etika yang harus kita jalankan, bukan hanya ketika bertemu bertatap muka. Misalnya saya dulu diajarin waktu kecil kalau ngomong dengan orang tua harus seperti ini, kalau ngomong dengan orang yang sebaya bisa seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dalam komunikasi digital pun sama. Ada etikanya, ada yang ngatur. Disitulah rambu-rambu sehingga informasi yang dapat kita terima atau yang kita beri itu bisa menjadi terfilter dan menuju penggunaan internet yang sehat dan kreatif yang seperti disampaikan tadi. Nah, populasi di Indonesia ya, berdasarkan survei yang dilakukan, total populasi di Indonesia dihitung dari Januari 2020 ada 272 juta orang gitu. Pengguna mobile phone yang terkoneksi gitu ada 338 juta handphone. Lebih banyak ya, karena mungkin satu orang ada yang punya 2 atau 3 handphone gitu. Pengguna internet itu ada 175 juta orang, dan yang aktif dalam menggunakan media sosial itu 160 juta orang, artinya 59% lebih di Indonesia itu aktif dalam menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasinya. Nah, media sosial itu sendiri berperan penting untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Melalui teknologi, seluruh manusia bisa mencari, menyebarkan, dan saling bertukar informasi dengan mudah, sehingga memiliki pengetahuan baru tanpa batas. Jadi saat ini sebetulnya kalau dulu mungkin media sosial tidak begitu familiar gitu kan, karena mungkin entah saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini ada yang masih dulu ya, kalau zaman internet dulu biasanya komunikasi aplikasi chatting itu MIRC gitu kan, ada kemudian Yahoo Messenger, kemudian media sosial yang pertama kali saya gunakan itu adalah Friendster gitu. Sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, yang kemudian kesininya gitu. Kalau dulu penggunaan Friendster itu hanya
sekedar menyapa teman, mencari teman lama dan lain sebagainya. Tapi kesininya sekarang media sosial itu menjadi salah satu sumber pengetahuan baru tanpa batas. Karena di situ ada orang yang share berita, ada orang yang share video, ada orang yang share bisnis gitu. Sehingga hampir semua kegiatan sehari-hari kita itu sudah 90% ada di media sosial. Itu kan, dari mau bergosip, dari mau curhat, dari mau mencari sesuatu, mau menjual sesuatu, dan lain-lain. Tapi gitu, karena adanya kemudahan teknologi, kemajuan teknologi dalam menyebarluaskan dan bertukar informasi, tapi ada sesuatu yang harus kita jaga. Pertama, dalam media sosial itu bebas berekspresi tapi terbatas. Yang pertama perlu saya ingatkan adalah media sosial bukan tempat ajang curhat. Itu yang perlu diingatkan adalah bahwa seringkali kita melihat media sosial itu menjadi tempat, biasanya ABG sih, mungkin yang anak-anak remaja yang masih SMA gitu, dimana suka membuat status kemudian bersinggungan dengan temannya sehingga perang komen gitu kan. Nah itu bisa membuat sesuatu hal yang tidak baik juga gitu, karena bermedia sosial itu maunya adalah memperluas jaringan, menyebarkan hal yang positif dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ya, kalau kita lihat kalau Bapak Ibu juga suka ngikutin media sosial gitu, perang antara selebgram dengan artis dan lain sebagainya, itu bukan memberikan dampak yang baik untuk generasi penerus kita gitu kan, karena berantem sifatnya, sehingga yang ditularkan adalah energi negatifnya bukan energi positifnya. Nah, sehingga yang dikhawatirkan adalah generasi muda itu menjadi kurang baik, mendapatkan informasi yang kurang baik tentang bersosial gitu. Bagaimana kemudian itu, walaupun misalnya yang para selebgram atau artis dan lain sebagainya itu melakukan hanya settingan gitu, tapi bukan memberikan edukasi yang baik untuk para remaja, generasi muda yang saat ini sebetulnya mereka sendiri adalah orang-orang yang nantinya akan melanjutkan pembangunan di masa mendatang. Nah, kemudian juga saring sebelum sharing. Itu mungkin istilah yang sudah Bapak Ibu sering dengar, bahwa ketika sebelum kita menyebar luaskan informasi yang kita dapat, kita harus pastikan dulu valid atau tidak. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan itu hanya bohong gitu. Nah, termasuk dalam poin 3, waspadai berita bohong atau hoax. Karena apa? Hampir 60% informasi yang beredar di media sosial itu adalah bohong. Itu. Sehingga sangat penting bagaimana kemampuan kita secara pribadi gitu, untuk melakukan filterisasi terhadap informasi yang kita dapat. Ya, saat ini cukup banyak khususnya di Twitter ya, yang menyampaikan hal-hal bohong untuk mendiskreditkan orang lain, sehingga dapat menjadi seperti yang Pak Wali Kota sampaikan tadi, bisa membuat perpecahan, permusuhan gitu, sehingga perlu adanya filter dari kita secara pribadi untuk mewaspadai informasi ini. Kemudian saya juga menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, minimalkan penggunaan informasi pribadi. Karena tadi seperti sudah disampaikan di awal oleh narasumber kita bahwa banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi di internet gitu, khususnya penggunaan online dalam melakukan cloning website yang lain. Kenapa? Karena mereka butuh informasi pribadi kita. Karena dengan informasi pribadi tadi, mereka bisa mencoba melakukan hacking terhadap kartu kredit, ATM, rekening tabungan, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa browsing sekali-sekali, menambah wawasan untuk membaca bagaimana sebetulnya ketika ada terjadinya hacking informasi pribadi tadi. Nah, kemudian etika yang paling penting adalah gunakanlah media sosial itu menjadi berbagi informasi yang positif, sehingga masyarakat kita itu perlu dibangun image yang cukup baik, khususnya para generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan. Edukasi, kemudian sosialisasi dan meningkatkan kreativitas itu sangat penting. Walaupun di internet sendiri itu banyak sekali manfaat dan positif untuk menjadi kreatif dan lain sebagainya, tapi kalau personalnya tidak memanfaatkan itu, maka akan menjadi miris, akan menjadi hal yang negatif. Itu sehingga penting kita selalu berbagi informasi positif
agar orang lain di sekitar kita juga menyadari betul bahwa penggunaan internet itu adalah untuk hal-hal positif. Nah, kemudian siapa tahu nih Bapak Ibu di sini juga ada yang seorang selebgram yang followernya banyak, menjadi salah satu trendsetter oleh orang-orang di sekitarnya, maka cobalah untuk menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Sehingga ketika orang melihat kita itu bisa menjadi inspirasi dan motivasinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, khususnya ya sekali lagi bahwa kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan melakukan hal tersebut? Lakukan dari hal terkecil agar menjadi besar di kemudian hari. Nah, kemudian hindari kata-kata dan kalimat yang tidak baik. Karena banyak sekali kalau saya misalnya saya lagi browsing atau saya lagi main media sosial kayak Twitter dan lain sebagainya, banyak kata-kata yang saya anggap itu tidak baik dan tidak mencerminkan seseorang yang berintelektual gitu. Penggunaan kata kasar, mendiskreditkan orang lain dan lain sebagainya. Yang seharusnya itu tidak keluar dari teman-teman generasi muda kita. Jadi di sini adalah kita mengingatkan bagaimana sih sebetulnya penggunaan media sosial itu menjadi lebih bijak gitu. Sehingga manfaat dari media sosial ini bisa menjadi salah satu motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya sampaikan sedikit terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, karena banyak sekali saya menemukan hal-hal khususnya di masyarakat Kota Palangkaraya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang mengikuti akun kepolisian gitu, banyak sekali yang tersandung dari pasal 27 ayat 3 undang-undang ini terkait dengan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, penyebaran konten pornografi, ujaran kebencian. Ini pasal-pasalnya saya sebutkan, mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut nanti bisa browsing di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena apa? Hampir dulu ketika mungkin tingkat kesadaran masyarakat kita masih rendah terkait dengan undang-undang ini, hampir setiap hari saya mengikuti salah satu akun dari kepolisian, akun media sosial dari kepolisian itu tiap hari ada yang minta maaf tuh. Mohon maaf karena sudah ini. Mohon maaf, hampir setiap hari ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga gitu. Ada yang juga pengusaha, karena apakah ketidaktahuan atau ketidaksengajaan atau memang sengaja kita kurang paham. Tapi bahwa hati-hati terhadap undang-undang ITE ini, karena siapa saja bisa melaporkan kita. Ketika dia tidak senang dan unsurnya masuk, unsur penyebaran berita bohong atau pencemaran nama baik itu masuk, maka bisa saja kita dituntut oleh orang itu gitu. Karena itu perlu adanya kehati-hatian, dan yang bisa memfilter itu adalah sekali lagi etika. Hoax itu berbahaya. Nah, saya masuk ke sini karena apa? Karena seringkali ketika bermedia sosial orang itu banyak bermasalah dengan hoax atau informasi bohong karena tidak sabar, tidak jeli, tidak melakukan verifikasi, lalu melakukan penyebar luasan informasi yang salah. Sehingga kemudian ya tadi tiba-tiba dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan, disuruh minta maaf dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak terkena tuntutan yang cukup berat, tidak sampai di penjara, tidak sampai bayar denda, tapi ketika sudah dipublis di media sosial itu malunya juga minta ampun kan gitu. Bagaimana muka kita dipajang meminta maaf karena permasalahan ini. Nah, karena itu berbijaklah bermedia sosial. Nah, ini hoax dan ciri-cirinya. Pertama, perhatikan judul. Hoax itu kebanyakan judulnya provokatif dengan muatan rasa benci. Jadi seolah-olah mendiskreditkan orang untuk tidak disukai. Dan kebetulan pengguna media sosial Indonesia itu lebih suka kayaknya baca-baca hal yang seperti itu. Saya kebetulan bekerja di kantor berita Antara gitu ya. Kami seringkali membuat sebuah berita pemerintahan, berita perekonomian, kemudian berita sosialisasi, berita politik. Jumlah view pembacanya itu kalah dengan berita kriminal, hukum. Justru itu lebih banyak rating pembacanya. Di sini kita membuktikan bahwa hal-hal yang berbau hukum, berbau kejahatan, seksual, dan penipuan itu masih menjadi salah satu konsumsi masyarakat kita gitu. Padahal hal-hal yang itulah yang menjadi salah satu para pelaku-pelaku penyebar hoax, jadi makanan empuk para pelaku-pelaku penyebar hoax gitu. Karena apa? Biasanya sifatnya provokatif,
Ada rasa benci di mana biasanya mengandung hukum, mengandung sara dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati, waspadai. Ketika Bapak Ibu menemukan, ketika sedang berselancar di media sosial, perhatikan judulnya. Ketika ada yang seperti itu, nah, Anda harus hati-hati, lakukan verifikasi sumbernya. Sumber informasi kalau tidak jelas, atau nggak jarang fotonya fiktif atau hasil editan gitu, sehingga seolah-olah foto itu membenarkan isi dari tulisan yang beredar, padahal belum tentu, gitu kan. Jadi sangat hati-hati sekali karena ya tadi kalau ada ketidaktahuan dan kemudian ini terdeteksi oleh Satgas Cybercrime gitu, jangan sampai nanti Bapak Ibu dipanggil oleh pihak kepolisian lalu menyampaikan permohonan maaf padahal tidak ada niat jelek gitu kan, hanya berbagi informasi, ternyata informasi yang diberikan bohong. Nah, kemudian 90 informasi itu beredar di hoax itu beredar di media sosial. 90% informasi bohong itu beredar di media sosial. Jadi sangat hati-hati sekali, bahkan saya secara pribadi pun kadang-kadang terpancing gitu dengan informasi-informasi yang kok ini begini gitu. Namun gitu, verifikasi menjadi salah satu filter atau salah satu cara bagaimana kita tidak mudah terprovokasi oleh hoax atau berita bohong. Sehingga sekali lagi perlu kejelian memang oleh pengguna-pengguna media sosial saat ini, tapi kita lupa. Jadi bukan ketidaktahuan ya, tapi lebih kealpaan. Kemudian nih cara mengantisipasi hoax. Yang pertama, perbanyak literasi memang. Perbanyak bacaan untuk membandingkan informasi yang didapat dengan sumber yang kredibel atau terpercaya. Banyak sekali saya rasa website-website yang sangat kredibel untuk menjadi acuan bacaan. Atau misalnya kalau membandingkan informasi, kalau misalnya terkait berita ya, masih ada media-media massa yang websitenya lebih kredibel, sudah terkenal. Nah, itu menjadikan acuan bahwa informasi di situ lebih valid dibandingkan yang mungkin Bapak Ibu sendiri baru dengar websitenya apa gitu. Atau tiba-tiba baca ada sebuah informasi berita tentang artis, nama judul websitenya Gossip News atau gitu kan. Sehingga yang enggak dikenal gitu. Lalu coba aja baca apakah bintang.com, apakah di Kompas atau di Detik, itu menjadi perbandingan bahwa informasi yang kita dapatkan itu valid dan bukan informasi bohong. Dan sering-seringlah berbincang dan diskusi dengan orang yang juga membahas hal positif. Biasanya kalau kita diskusi dengan orang yang suka berbincang hal-hal positif, itu lebih memfilter informasi-informasi hoax itu menjadi tersebar. Karena bayangkan ya kalau Bapak Ibu suka berbincang dengan orang yang suka ngomong negatif, itu udah tanpa filter tuh. Jeng, ini ternyata gosipnya begini ya. Nah, itu langsung disambar tuh. Jadi kayak api ketemu minyak. Langsung, oh iya ya benar ini dan lain sebagainya. Sehingga tadinya itu ingin memfilter kebenarannya, ingin mencoba berdiskusi apakah ini betul atau tidak, udah tersambar api malah makin besar gosipnya gitu. Padahal itu hoax. Nah, itulah yang ingin kita cegah, bahwa kami sendiri, saya sendiri sebagai seorang jurnalis yang bekerja di kantor Berita Antara itu selalu berupaya untuk memberikan edukasi kepada para pembaca, bukan ngompor-ngomporin pembaca gitu. Lebih mengedukasi kepada para pembaca. Nah, manfaat bermedia sosial, pertama mendapatkan informasi secara aktual, mudah mendapatkan informasi baru untuk kebutuhan dan peningkatan intelektual. Jadi, gunakanlah media sosial secara bijak untuk mendapatkan informasi secara aktual. Kemudian, lebih mudah berkomunikasi, dan sepanjang kota Anda ada. Kalau kotanya nggak ada, gimana mau komunikasi? Jadi lebih mudah berkomunikasi dengan media sosial, tentunya untuk berkomunikasi hal-hal yang positif, sehingga kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi dan memecahkan masalah apa yang sedang kita hadapi. Apalagi di saat pandemi ini ya, tadi Bu Hana ngomong, sekarang belajar udah pakai digital, tidak harus bertatap muka, sebagai bagian dari new normal, di mana kita sendiri membatasi berkerumun, mencegah penyebaran COVID gitu. Nah, sehingga dengan media sosial seperti yang sekarang kita lakukan sendiri juga bisa berkomunikasi lebih mudah gitu. Nah, kemudian media sosial itu membuka peluang usaha, Bapak Ibu sekalian. Bisnis online menjadi salah satu peluang usaha terbesar saat ini. Siapa yang menyangka kan
Ternyata walaupun di rumah saja, Bapak dan Ibu sekalian bisa membuka usaha, bisa berjualan, bisa bisnis, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan secara positif, gitu. Lebih kreatif, lebih inovatif. Di sini kita berkreasi tanpa batas. Namun ada batasan-batasan yang khususnya dalam media sosial. Karena biasanya kalau sekarang dulu adalah lidahmu adalah harimaumu, mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Gitu. Apa yang Anda ketik, apa yang Anda tulis, itu bisa saja menyinggung perasaan orang lain. Sehingga perlu sekali adanya etika dalam berkomunikasi kita. Salah satu jurnalis di New York, Daniel Goleman, mengatakan bahwa ponsel pintar dan media sosial memperluas alam semesta kita. Kita dapat terhubung dengan orang lain atau mengumpulkan informasi dengan lebih mudah dan lebih cepat dari sebelumnya. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada yang LDR gitu kan, Bapak Ibu sekalian, untuk yang sudah berkeluarga atau belum, ingin ketemu, nggak harus menunggu waktu bertemu, bisa saja langsung buka media sosial, langsung video call dan lain sebagainya. Sehingga dan yang tadinya tidak tahu dalam hitungan detik sekarang bisa tahu. Ada hal yang tidak tahu, tinggal browsing saja, tinggal searching saja, sudah dapat informasi-informasi yang ingin kita cari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu juga sudah cukup sore. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat dan mengingatkan kita semua yang saya rasa Bapak dan Ibu sebetulnya sudah tahu, mungkin kadang-kadang lupa. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Rahmat. Wah, ini benar-benar materi yang awalnya saya pikir, kok tentang komunikasi ya. Tapi terus akhirnya berjalan, saya jadi ngerti gitu bahwa ternyata memang betul banyak sekali berita-berita yang terlalu mudah kita buka alias clickbait. Karena apa? Karena eye catching lah, karena apa namanya ya, sensasional, judulnya tuh sensasional kalau bikin headline. Nah, tapi harus hati-hati sama berita-berita yang kayak terlalu heboh, terlalu cepat viral, karena bisa jadi itu menjadi sumber hoax yang baru ya Pak Rahmat ya. Betul sekali Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Rahmat sekali lagi untuk waktunya dan juga materinya yang luar biasa untuk teman-teman yang mengikuti acara kita hari ini dari Palangkaraya semuanya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang saatnya saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih di kolom chat kita hari ini. Saya bacain dulu pertanyaan yang saya bacakan nih sebelumnya ya. Pertanyaan saya bacakan ini hanyalah beberapa pilihan aja, tapi tetap ada 10 penanya terbaik yang sudah dicatat oleh tim kita yang nanti akan mendapatkan pulsa nih hadiahnya. Jadi silahkan nanti siap-siap dan ditunggu aja dihubungi sama tim dari Siberkreasi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu satu penanya yang beruntung hari ini. Ada namanya Syamil. Syamil nanya nih untuk Kak Nabila. Halo Kak Nabila, masih gabung kan sama kita sore hari ini? Oke, pertanyaannya boleh saya bacain aja sekarang. Jadi pertanyaannya adalah apakah aman gitu kalau semua data-data pribadi kita disimpan di Google Drive. Nah, meskipun kurang spesifik ya data-data pribadi itu yang seperti apa gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah data-data yang kita taruh di Google Drive itu gak disalahgunakan oleh Google? Wah, ini pertanyaan yang menarik nih Kak Nabila. Apalagi ada disalahgunakan nggak? Lagi marak banget ya sih sekarang. Silakan Kak Nabila mungkin bisa dibantu untuk jawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misal apakah aman data pribadi disimpan di Google Drive, ini harus kita spesifikkan lagi ya data pribadi yang seperti apa gitu. Karena ketika kita membuat akun, itu kita pasti akan dimintain nama, lalu nomor telepon biasanya untuk verifikasi 2 langkah atau pengamanan lebih jauh, lalu biasanya minta enggak alamat, nama lengkap, nama depan, nama belakang. Nah, mungkin kalau itu memang wajib disertakan ya ketika kita daftar akun, karena ketika akunnya itu hilang atau ada yang meretas dan kita akan melakukan pemulihan akun atau bahasanya adalah kita ingin memulihkan akun kita kembali untuk mendapatkannya kembali. Nah, ini kita kalau tahu data-data yang kita masukkan dari awal dan itu memang data yang benar, itu kita pasti dapat akunnya kembali gitu. Jadi data pribadi yang seperti itu memang aman ketika kita gunakan untuk mendaftarkan akun. Tapi berbeda jika kita masukkan kayak
foto KTP atau foto kakak, scan, kita taruh di Google Drive gitu. Nah, sebenarnya ini aman, batas amannya adalah ketika akunnya pun aman gitu. Ketika ada orang lain yang mengakses atau orang lain memiliki akses terhadap akun kita yang kita tidak tahu, yaitu mereka punya password, mereka punya username-nya, mereka bisa login, data itu bisa aja diambil gitu. Tapi kalau untuk dari pihak Google-nya sendiri, di Google itu ada enkripsi ya. Jadi mereka tuh tidak akan mengakses secara mudah data-data yang ada di user. Ya ada data-data yang terkait dengan informasi akun user gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tindakan preventif untuk menjaga keamanan akun kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga username, password, dan nomor telepon itu agar tidak diketahui oleh orang lain gitu kan. Orang lain pasti nggak akan tahu dong nomor telepon kita dipakai di akun yang mana sih gitu kan, akun kita ada banyak gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih banyak untuk Kak Nabila. Nah, ini jadi penting ya teman-teman, perhatiin. Jangan terlalu gampang share password atau informasi-informasi mengenai akun kita ke orang-orang terdekat sekalipun. Misalnya temannya bilang, aku pinjem dong emailmu buat misalnya ikut subscribe langganan email dari suatu online shop atau apa gitu. Nah, jangan terus gampang dikasih-kasih karena kalau terlalu gampang nanti temennya jadi bisa masuk ke data kita, nanti kalau misalnya di-share ke yang lain juga, wah ya itu kebocoran-kebocoran yang kita hindari ya Kak Nabila ya sebenarnya ya. Iya betul, sebenarnya bisa kita hindari tapi kita lakukan malahan. Oh ya, jangan kita lakukan kalau bisa. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila sekali lagi ya. Untuk jawabannya luar biasa, semoga ini cukup menjawab pertanyaan dari Syamil Alfariski tadi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, keren banget. Nah, berikutnya saya ada pertanyaan lagi. Ini kali ini untuk Ibu Hana. Nah, Ibu Hana, ini ada yang nanya nih, namanya Amanah. Pertanyaannya gini, gimana sih cara kasih edukasi tentang literasi digital kepada anak pada tahap awal saat anak udah mengenal gadget? Karena nggak bisa dipungkiri ya, anak-anak dari usia TK ke atas sekarang sudah dituntut untuk pakai gadget semua gitu. Jadi mungkin lebih ke cara ngenalinnya gimana ya. Mungkin juga bisa dengan ditambah gimana biar tidak terlalu adiktif ya Bu Hana ya. Oke, silakan dijawab Ibu Hana. Iya, terima kasih Mbak Ovi. Kalau saya itu kalau anak-anak ya usia seperti itu otomatis orang tua harus mendampingi Mbak Ovi. Orang tua harus hadir. Jadi kita tidak bisa melepas kok anak yang kecil, anak yang 17 tahun aja kadang-kadang kalau kita lepas pengawasan nih ya Mbak Ovi ya, itu juga macam-macam yang dibukanya. Jadi kadang-kadang kalau di kelas kita gunakan gadget itu ya memang untuk belajar, kita beri linknya kalau di kelas saya ya karena saya mengajar SMA, jadi kita berikan link dulu. Jadi biar antisipasi agar peserta tidak membuka link yang lain. Kalau untuk masih balita seperti itu orang tua harus hadir seperti itu dan jangan diberikan akses 24 jam anak-anak megang HP, lebih baik ajak mereka untuk bermain di luar. Seperti itu Mbak Ovi. Jadi paling nggak kalau misalnya anaknya harus pakai gadget didampingi ya, yang penting ya Bu ya. Jadi jangan langsung dilepas sendirian gitu anak-anaknya meskipun bisa nih. Dan dibatasin kan kalau di YouTube ada yang untuk anak-anak ya. Oh iya betul. Ya. Jadi ada pengaturannya bisa. Ya, mana yang misalnya cuma bisa diakses oleh anak-anak, mana yang bisa diakses oleh anak dan orang tua gitu ya Bu ya. Bisa sih diatur seperti itu. Jadi yang bisa dibilang pilihlah sosial media atau pengaturan yang juga kids friendly gitu ya Bu Hana. Iya betul sekali. Dan itu tadi orang tua memang harus hadir Mbak Ovi. Karena semua tidak terlepas ya pembelajaran karakter seperti saat ini, pandemi seperti saat ini, memang peran orang tua itu sangat-sangat penting. Jadi mereka nggak bisa anak-anak itu dilepas sendiri, mereka tetap harus dalam pengawasan orang tua seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Hana untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab untuk Amanah ya yang tadi sudah ikut tanya di kolom chat. Terima kasih banyak. Wah, masih merespon ternyata katanya luar biasa Bu Hana. Waduh, terima kasih banyak untuk yang bertanya. Terima kasih juga untuk Bu Hana. Terima kasih saya sampaikan dulu deh untuk kepada seluruh speaker kita. Tadi ada sebentar saya bacakan. Ada Nabila Sabaha, ada Ibu Hani Kaliwahyumi, ada Dr. Gigi Queen Analisa, dan juga ada Pak Rahmat Hidayat MIKO. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya kita belum bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi yang jelas sebelum kita akhiri acara hari ini dan sebelum saya memberikan
kesimpulan saya, kita boleh nyalain dulu kameranya, kita foto dulu bareng-bareng semuanya. Wah, ini menjadi mark our first event di Palangkaraya. Seneng banget bisa ketemu sama teman-teman Palangkaraya nih. Oke, sambil nunggu teman-teman nyalain kameranya semuanya, saya bacain dulu deh ya untuk rangkuman saya hari ini. Tadi speaker kita memang luar biasa. Ada Kak Nabila yang bilang bahwa kita jangan terlalu share, apalagi oversharing tentang data pribadi kita. Paling penting harus dijaga nomor telepon, tanggal lahir, nomor KTP, pasport SIM, nama orang tua, apalagi nama ibu ya, karena biasanya untuk urusan bank atau keuangan akan ditanyakan nama ibu, kode OTP untuk dompet digital kita atau e-wallet kita, lalu PIN ATM and mobile banking. Jangan buka-buka link yang gak jelas, apalagi misalnya mengatasnamakan suatu bank tapi kok bukan website resminya. Nah, itu harus hati-hati ya teman-teman. And ada quotes-nya dari Kak Nabila tadi, think before you click. Widih, gila, keren banget Kak Nabila, thank you ya. Ada lagi Bu Hana yang bilang bahwa banyak sekali keuntungan dari kita sekolah online nih teman-teman. Pertama, kita punya penyimpanan tanpa batas, alias kita bisa simpan di file. Kalau misalnya cloud kita penuh, kita bisa simpan di flash disk, hard disk, you name it lah ya. Terus bisa juga kita kerja bareng, kolaborasi bareng sama seluruh orang di seluruh dunia maybe. Jadi nggak terbatas di Palangkaraya aja, tapi bisa sama teman-teman di Surabaya, Banjarmasin, luar negeri gitu kan. Dan yang pasti nih, kalau misalnya kita udah sekolahnya semua go digital, kita akan lebih go green. Kenapa? Karena setiap kita ujian, tanda tangan, apa-apapun kita nggak perlu banyak-banyak kertas, apalagi dibuang-buang kertas yang ya amit-amit ujung-ujungnya jadi bungkus kacang ya kan, sering tahu kan. Nah, jadi semoga itu semua bisa berkurang ya dengan adanya pendidikan-pendidikan kita yang goes online, goes digital. Dan tadi dari Dr. Queen juga menarik, punya manfaat tentang sharing-sharing online, yaitu sekalian menyalurkan hobi dan ilmu yang kita tahu gitu, yang mungkin orang awam banyak yang takut kalau mau tanya, banyak yang ragu-ragu. Nah, dengan sosial media semua orang bisa mengakses seluruh informasi secara gratis dan pastinya mudah ya. Lalu terakhir ada Pak Rahmat yang cerita nih tentang media sosial juga. Jadi yang saya underline tadi Pak Rahmat nih keren banget sih. Media sosial bukan tempat curhat. Wah, ya curhatnya kalau sharingnya oke, nggak apa-apa ya, positif-positif. Jangan yang marah-marah dulu dong isinya. Terus jangan spread hoax atau menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Karena ciri-ciri hoax atau berita yang bohong atau berita yang tidak bisa dipercaya, satu, judulnya sangat eye-catching, provokatif, and clickbait. Sumbernya tentunya tidak jelas. Dan 90% info hoax itu asalnya dari media sosial. Jadi untuk teman-teman nih semuanya, kalau mau lihat berita, dicek lagi 2 kali ya untuk memastikan itu beritanya benar atau enggak. Yuk, sekarang nyalain dulu semua kameranya, kita foto bareng-bareng sama narasumber kita juga. Silahkan dinyalakan kameranya. Wow, rame banget. Halo semuanya. Baru kelihatan nih, maaf ya. Rame banget, terima kasih banyak yang udah ikutan gabung dari tadi siang sampai sekarang sore. Kita foto dulu semuanya. Silakan pose menurut aba-aba saya ya. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh? Oke, ganti gaya kita. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman Palangkaraya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih pada Kak Nabila, Bu Hana, Dr. Queen, dan juga Pak Rahmat Hidayat untuk sharing-sharingnya yang luar biasa. Nah, akhir kata saya berdoa nih dan berharap juga bersama narasumber semoga teman-teman yang ikut acara ini bisa menyerap ilmunya dan juga sharing kita hari ini sebaik-baiknya dan menciptakan dunia digital yang menarik dan juga sehat untuk Indonesia yang lebih maju. Dan akhirnya saya Ovi Darin mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dalam acara kita hari ini. Kita ketemu lagi di next event kita di Palangkaraya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling